Welcome to our channel. Apakah kalian salah satu pengguna Apple? Entah perangkat keras atau lunak, perusahaan teknologi yang satu ini selalu menarik karena inovasinya. Mereka benar-benar sukses menguasai pasar. Bahkan saat ini produk Apple termasuk iPhone punya standar yang cukup tinggi sebagai tolok ukur penggunaan alat telekomunikasi. CEO Apple, Tim Cook mengatakan bahwa terdapat 1,65 miliar perangkat Apple yang aktif di seluruh dunia pada tahun 2021. Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya, yaitu 1,5 miliar dan 900 juta di tahun 2019, di mana iPhone menjadi perangkat yang berkontribusi paling besar. Tapi seberapa sering pun mengupgrade, iPhone di tangan kalian bukanlah satu-satunya wajah yang dimiliki Apple Inc. Dan tentu saja setelah kalian berkenalan dengan rumah baru mereka, Apple Park. Produk Apple paling inovatif yang tidak bisa dibawa pulang. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kalian untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Ketika kalian mendengar tentang Apple Campus, percayalah bahwa itu mengarah pada kantor mereka. Sebutan ini mengacu pada kantor lama Apple yang terletak di One Infinite Loop, Cupertino, California, Amerika Serikat. Kantor dengan desain yang menyerupai universitas tersebut dibuka pada tahun 1993 dan memiliki kapasitas hingga 5.000 karyawan. Namun, seiring berjalannya waktu, Steve Jobs selaku salah satu pendiri menyadari pertumbuhan perusahaan dan berinisiatif untuk kampus yang lebih besar. Hingga pada akhirnya, dibelilah tanah yang sebelumnya dimiliki oleh Hewlett Packard, sebuah perusahaan yang penting bagi sejarah Jobs saat ia bekerja di sana sebagai pekerja magang musim panas. Pelan tapi pasti, kedudukan Apple Campus sebagai kantor pusat diambil alih oleh Apple Park pada tahun 2017, meski saat itu konstruksi belum rampung secara keseluruhan. Apple Park sudah terdengar luar biasa sejak dari rancangan, dan sebagaimana diketahui, Steve Jobs secara pribadilah yang mempresentasikan rencana ambisius tersebut kepada Dewan Kota Cupertino demi terwujudnya salah satu gedung perkantoran terbesar di dunia. Sayangnya itu juga menjadi penampilan publik terakhirnya karena beberapa bulan kemudian ia meninggal dunia tanpa belum sempat menyaksikan langsung cita-citanya terwujud. Meski butuh 2 tahun lebih lama, Apple akhirnya memulai pembongkaran gedung-gedung Hewlett Packard lama dan melakukan peletakan batu pertama pada tahun 2014. Sepanjang proses konstruksi, Apple menghadapi beberapa tantangan. Apple Insider dalam rilisnya menulis bahwa tantangan tersebut mulai dari membeli semua pohon yang tersedia hingga pajak kota yang dipertanyakan. Legenda desain Apple Jony Ive pun sudah meninggalkan perusahaan saat Apple Park sedang dibangun, sehingga banyak yang menganggap bahwa Apple Park merupakan produk Apple terakhir yang dirancang oleh Jony Ive sebelum keluar dari perusahaan sebagai wujud hadiah untuk mendiang temannya Steve Jobs. Dana pembangunan Apple Park terbilang sangat fantastis. Apple diperkirakan menggelontorkan dana sebesar 5 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 65 triliun rupiah, di mana biaya tersebut termasuk biaya pembelian lahan yang mencapai 160 juta dolar Amerika Serikat. Nah, karena biayanya yang tidak sedikit, wajar jika ini dinamai sebagai mega proyek, terutama ketika kita menilik pada keseluruhan struktur bangunan. Untuk kalian ketahui, area di mana Apple Park berdiri sangat luas dan dapat menampung hingga belasan ribu pegawai. Secara keseluruhan, luas areanya mencapai 70,82 hektar. Kemudian Steve Jobs mengetahui bahwa sebidang tanah seluas 100 hektar mungkin tersedia, dan untungnya itu bersebelahan dengan lokasi pabrik. Benar, mereka membelinya, dan begitulah proyek Apple tiba-tiba tumbuh menjadi 175 hektar. Dalam kawasan kira-kira seluas 100 lapangan sepak bola itulah berdiri gedung kantor yang memiliki 4 lantai dan 3 lantai di bawah tanah dengan luas 853.400
40 meter persegi. Lebih jauh, Apple mengklaim bahwa Apple Park adalah bangunan paling ramah lingkungan di bumi. Hal tersebut lantaran seluruh kegiatan operasional di Apple Park akan menggunakan energi terbarukan yang didapat dari rangkaian panel surya yang terpasang di atas gedung. Panel surya yang dimaksud ini dapat menghasilkan listrik sebesar 17 megawatt untuk memenuhi kebutuhan gedung tersebut. Selain itu, kawasan kampus baru juga dikelilingi oleh rerumputan dan pepohonan yang memiliki kebun buah di tengah ring serta inovasi desain di seluruh areanya. Terdapat 800 panel kaca melengkung tinggi yang menghubungkan semua jalan, dan karena ini adalah cincin maka tidak terdapat pintu masuk utama sebab terdapat 9 pintu masuk yang sesuai dengan gaya Steve Jobs. Begitu memasuki gedung, kalian akan mendapati dinding kaca pengaman yang melengkung setinggi 13,7 meter. Namun penting untuk diingat bahwa dinding tersebut tidak terbuat dari potongan kaca biasa. Katakanlah bahwa itu merupakan potongan kaca terbesar dan terkuat di dunia. Bagaimana tidak, ini adalah jenis kaca khusus yang mana kontraktor harus membangun mesin baru untuk membuat kaca ini. Mereka bahkan memikirkan cara untuk menyiasati iklim California, begitupun kemungkinan gempa bumi. Semua aspek dibuat khusus, sekalipun itu hal-hal kecil seperti wastafel dan keran pada bangunan. Selanjutnya, demi memaksimalkan ruang hijau di atas tanah, maka mereka memanfaatkan parkir bawah tanah serta 2 struktur parkir yang berdiri sendiri. Sistem parkir bawah tanah bahkan direncanakan dengan sangat baik terbukti lewat pengadaan lampu lalu lintas juga nama jalan pada seputar area parkir. Beberapa fasilitas outdoor seperti jogging track, kolam renang, taman hingga restoran juga terdapat di lokasi tersebut. Apple juga tahu bahwa karyawan mereka perlu bersantai saat bekerja sehingga gedung ini memiliki pusat kebugaran dan kesehatan lengkap dengan ruang yoga 2 lantai. Ada pula fasilitas penatu dan ruang terapi fisik untuk karyawan, dan jika ada yang sakit maka layanan medis dan gigi telah disiapkan pula oleh perusahaan. Kepada Business Insider, CEO Apple Tim Cook menyebutkan bahwa seluruh pegawai Apple disediakan meja dan kursi baik untuk duduk maupun untuk berdiri dengan standing desk. Hal ini dilakukan Apple untuk memberikan gaya hidup yang lebih baik untuk karyawan-karyawannya. Terlebih ia sadar betul mengenai ancaman kesehatan yang serius jika terlalu lama atau memiliki kebiasaan duduk terlalu lama. Mengenai fasilitas Apple Park, dapat dipastikan jika gedung ini menawarkan fasilitas mewah sekelas hotel bintang 5. Juga demi memberi penghormatan kepada mendiang Steve Jobs, telah dibangun sebuah auditorium yang bernama Steve Jobs Theater yang berada di atas bukit tertinggi di Apple Park. Dilengkapi dengan atap berbentuk silinder raksasa dan tangga, Steve Jobs Theater juga hadir dengan 1000 kursi untuk para tamu. Menurut rencana, auditorium tersebut akan digunakan sebagai lokasi Apple memperkenalkan produk anyarnya. Sebagai markas perusahaan teknologi terbesar di dunia, tidak kaget ketika Apple Park begitu menarik dengan berbagai fasilitasnya. Bisa dilihat pula bagaimana mereka mengutamakan karyawan-karyawannya. Nah, atas apa yang sudah mereka dapatkan, membuat Apple Park pada akhirnya disebut-sebut bukan hanya sebagai kantor, tapi juga sebagai kota kecil Apple. Namun, kehidupan di kampus baru Apple berumur pendek karena pandemi COVID-19 mendorong sebagian besar karyawan untuk bekerja dari rumah. Meski mampu menampung lebih dari 12.000 karyawan, hanya sebagian kecil yang mampu bekerja di lokasi sejak Maret 2020. Menggabungkan kecintaan pada lingkungan dan hasrat untuk desain yang hebat, hadirlah Apple Park yang dikenal sebagai perusahaan teknologi teranyar abad ini. Tidak hanya hadir demi kepuasan pelanggan, nyatanya mereka juga memikirkan dengan baik kenyamanan karyawan melalui kehadiran Apple Park ini. Selanjutnya, apa kesan yang kalian dapatkan setelah menyaksikan video tentang Apple Park?